Bapak Ibu para jemaah, teman-teman sekolah fikih yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang sampai sekarang malam hari ini kita akan bahas tentang kulit bangkai. Jadi sebagai mukaddimah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ada sesuatu yang dikatakan najis, ada sesuatu yang dikatakan mutanajis. Jadi sesuatu yang dikatakan mutanajis itu artinya terkena najis. Nah, aslinya suci, tapi terkena najis. Maka untuk membuat benda itu suci kembali, ia tinggal dihilangkan najis-najis yang menempel pada benda tersebut. Baju kita suci, kemudian kejatuhan tai burung misalnya, maka baju kita jadi mutanajis. Bisa disucikan? Tentu sangat bisa, karena aslinya memang suci. Bagaimana mensucikannya? Najisnya saja dihilangkan. Itu namanya mutanajis. Nah, tapi kalau najis, ainuhu najis, jadi memang bendanya najis, apakah mungkin bisa disucikan? Yang namanya najis itu tidak mungkin bisa disucikan karena memang dia najis, kecuali ada dua cara. Dan dua cara ini pun hanya untuk benda-benda tertentu. Yang pertama, najis bisa berubah keluar dari hukum najis menjadi suci kalau terjadi yang namanya istihalah. Istihalah nanti kapan waktu kita sampai itu pembahasan istihalah dari kitab Bulughul Maram ini. Tapi kalau secara fikih kita udah bahas istilah di bab taharah di pertemuan atau di tahun 2020 kalau tidak salah ya, ketika kita bahas tentang taharah. Jadi istihalah itu perubahan wujud dari satu benda menjadi benda lain. Contohnya, pampers bayi yang bekas ya, itu kan isinya kotoran, itu kan najis. Kita buang di tempat sampah, nyampur dia dengan sampah yang lain, bertumpuk-tumpuk, tahu-tahu keluar jadi belatung. Belatung itu kan hewan yang lahir dari najis. Apakah dia najis? Tidak najis, karena istihalah. Sudah terjadi perubahan wujud begitu. Nah, istihalah dalam mazhab Syafi'i itu terjadi, atau kita katakan betul dia berubah dari najis menjadi suci, dengan catatan dia berubahnya secara alami, tanpa ada campur tangan manusia. Memang begitu Allah menciptakan gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi najis bisa menjadi suci kalau dia istihalah, terjadi perubahan wujud. Termasuk kan yang diperdebatkan dari zaman dulu kan soal vaksin meningitis bagi jemaah haji yang ternyata itu dari ada unsur babinya begitu ya. Nah, itu kan istihalanya diproses oleh manusia kan begitu, maka diperdebatkan. Nah, yang kedua, najis bisa menjadi suci itu salah satunya dengan dibal, dengan disamak. Kalau bahasa industrinya di tanning. Itu kulit hewan masuk pabrik, dicuci bersih, kemudian digiles lagi, dicuci lagi, digiles lagi, cuci, giles lagi, masuk mesin uap, dipanasin, digiles, sampai akhirnya bisa jadi bahan yang bisa itu namanya tanning. Kalau bahasa syariatnya samak. Samak itu proses tradisional, proses konvensional, proses yang terjadi turun-temurun yang dilakukan oleh manusia terhadap kulit hewan untuk menghilangkan lemak yang menempel tuh. Kalau bahasa kitanya gajih yang nempel, lemak tuh dibersihin, kemudian dikeringin. Karena itulah yang membuat kulit itu menjadi rusak kalau didiamkan. Nah, maka itu dibersihin, kemudian kalau itunya sudah bersih, dia jadi suci. Gitu. Cuman yang samak ini khusus untuk kulit hewan begitu ya. Selain itu maka tidak bisa disucikan dengan adibag, dengan samak. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar beberapa hadis tentang samak. Maka